Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hayati. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Kuantitatif merupakan analisis data dalam bentuk angka, absolut atau jelas, yang dapat dilakukan satu orang saja dalam penelitian, dan ada latar belakang masalah berisi fakta yang ada atau sumber yang jelas. Ada identifikasi masalah, itu didapat dari kalimat tanya dan kalimat tujuan atau kalimat pernyataan. Dan ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, itu terkait dari rumusan masalah, dan ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian itu ada manfaat teoretik atau pengembangan teori, dan ada manfaat praktis atau memecahkan masalah. Dalam tinjauan pustaka itu didapat contohnya dari yang sudah dipublikasikan, sumbernya dari buku atau jurnal. Untuk hasil penelitiannya itu dari tugas akhir, disertasi atau tesis, dan tidak boleh dari modul atau blogspot. C. Metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, lalu ada teknik kumpulan data, ada populasi sampel, dan teknik pengambilan sampel, lalu ada teknik analisis data. Untuk sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Kualitatif merupakan analisis data dalam bentuk pengamatan yang sebenarnya dan dapat dilakukan oleh orang banyak dalam penelitian. Lalu ada latar belakang masalah berisi fakta yang ada atau sumber yang jelas. Untuk identifikasi masalah itu terdapat dari kalimat tanya dan kalimat tujuan atau pernyataan. Rumusan masalah ini berisi mengenai pernyataan dalam yang mencakup dalam penelitian yang akan diteliti. Dan ada batasan masalah, terus ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu terkait dari rumusan masalah, dan ada manfaat penelitian, manfaat teoretik atau pengembangan teori, dan ada manfaat praktis atau memecahkan masalah. Tinjauan pustaka itu contohnya dapat diambil yang sudah dipublikasikan. Terus sumbernya dari buku atau jurnal. Untuk hasil penelitiannya itu berupa tugas akhir, tesis atau disertasi, dan tidak dari modul atau blogspot. Metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel. Terus 2. Teknik pengumpulan data. 3. Penetapan responden dan informan penelitian. 4. Teknik analisis data. Ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka menggunakan teori temuan dari bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang disusulkan. Lalu ada tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Ada landasan teori. Ada manfaat landasan teori. Memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian. Lalu penulisan sumber catatan dan format dasarnya itu isinya ada teks, ada nama pengarang teks. Lalu ada landasan teori. A. Grand teori. B. Penelitian sebelumnya. Lalu penulisan sumber catatan atau nama belakang dan tahun. Contohnya seperti yang ada di layar. Lalu ada kerangka konsep. Ini untuk paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. B. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau sering disebut variabel X itu adalah variabel bebas, dan untuk variabel Y itu sering disebut variabel terikat. Untuk perumusan hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis ada tanpa arah dan B berarah. Ini gambar yang menunjukkan bahwa
parameter populasi berhubungan dengan hipotesis statistik atau sampel. Hipotesis statistik, dalam statistik yang penelitian terdapat dua macam hipotesis. Ada hipotesis nol, statistik itu nol atau nihil, dan alternatif. Untuk statistiknya, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi atau ukuran sampel. Demikian hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif itu lawannya dari hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Untuk itu ada penelitian hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel dan variabel pada populasi atau sampel yang berbeda, terus tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Terus hipotesis deskriptif itu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contohnya seperti yang digambar. Dari 3 permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya seperti yang digambar ini. Untuk statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif itu ada jenis atau tingkatan data, terus ada teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Di sini ada contoh tabelnya, bisa dilihat. Dan ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya seperti yang digambar. Untuk hipotesisnya ada digambar. Lalu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif itu ada macam datanya, terus ada bentuk komparasinya. Nah, di bentuk komparasi ini ada 2 sampel, terus ada komparatif sampel. Hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya ada di gambar. Rumusan dan hipotesis nol adalah ada di gambar. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif itu ada di tabel macam tingkatan datanya, terus teknik kolerasi yang digunakan. Hipotesis kausal, sebab atau akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Terus contohnya ada di gambar. Rumusan dan hipotesis nolnya adalah IAG menunjukkan pengaruh positif pada efektivitas kerja. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di like dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.